Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah. Semoga wonten kesempatan dalu menika sesarengan kita ngunjukaken raos syukur wonten marsal dalam Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng maringi kathah kenikmatan nikmat iman Islam saha nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita saged nindakaken sedaya aktivitas wabil khusus wonten dalem menika kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah. Kalajengaken pengaosan rutin mugi ibadah salat Isya ingkang sampun kita tindakaken menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kunjut dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sumrambah dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumil akhir kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin tesih bab sabar. Hadis an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dari sahabat Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala Abu Zaid Usamah bin Zaid, beliau bercerita, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani qad ihtudira fashhadna. Anak perempuan Rasulullah mengutus seseorang untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan anaknya, berarti cucunya Rasulullah itu hampir meninggal dunia. Maka si putri Rasulullah ini, kalau dalam penjelasannya itu Zainab, ya, Zainab binti Rasulillah itu. Anaknya Zainab hampir meninggal dunia, kemudian beliau menyuruh seseorang untuk datang kepada Rasulullah dan menyampaikan, inna bani qad ihtudira fashhadna, sesungguhnya anakku hampir meninggal, fashhadna, tolong datang. Ya, fashhadna itu saksikan, maksudnya suruh datang, untuk datang. Fa arsala yaqri'us salam wa yaqul, kemudian orang tadi datang kepada Rasulullah menyampaikan salam, kemudian disampaikan, kemudian Rasulullah bersabda, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Maka kemudian Rasulullah mengatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini nanti termasuk doa ini. Sesungguhnya bagi Allah, ya, ma akhadha, apa yang dia ambil, wa lahu ma a'ta, dan apa baginya untuk diberi, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, indahu bi ajalin musamma, di sisinya, ya, ila bi ajalin musamma, ya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah dia bersabar dan mengharap pahala.
Jadi ketika Rasulullah diberi kabar itu, suruh balik, suruh nyampaikan itu. Fal tasbir wal tahtasib, sabar, mengharap pahala. Fa arsalat ilaihi tuqsamu alaihi liyatiyannaha. Maka disuruh datang lagi kepada Rasulullah. Zainab bersumpah agar Rasulullah SAW datang. Wong ini cucunya hampir meninggal, ya. Maka faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Rasulullah mendatangi rumahnya Zainab bersama Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, rijalun radhiyallahu anhum. Jadi ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sobiyun. Maka kemudian putranya Zainab tadi yang masih anak kecil, sobiyun, masih anak kecil, diberikan kepada Rasulullah. Fa'aqa'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u. Kemudian dipangku, cucunya tadi dipangku, nafasnya si anak tadi sudah taqaqqa'u, ngos-ngosan. Ya, taqaqqa'u niku taharrak, tataharraku wa tatarraku. Jadi sudah sesenggukan. Ya, nafasnya sudah sesenggukan, sudah ngos-ngosan. Fafadat ainahu, maka kemudian air mata Rasulullah menetes. Ya, faqala Sa'ad. Nah, kemudian Sa'ad bin Ubadah melihat Rasulullah menangis. Ya, ya Rasulullah, mana ya Rasulullah? Kenapa? Kok nangis? Ya, lahirannya itu karena Rasulullah pernah ya tidak boleh menangisi jenazah. Lah maksudnya menangis itu nangis yang sampai gulung-gulung, menangis sampai menampar pipi, itu tidak boleh. Lah Sa'ad bin Ubadah melihat Rasulullah menangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini? Faqala hadhihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hamba. Artinya kita sebagai manusia itu ada rasa kasih sayang. Nah, ya iki putune dhewe arep mati kan ya sedih kan itu gitu. Ya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, fi qulubin man syaa min ibadihi, dalam hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa pelajaran ya dari kisah tersebut, bahwa di sini diceritakan salah seorang putri Rasulullah yang bernama Zainab. Zainab ini anaknya hendak meninggal. Ihtudiro itu ikhtidor itu di sakarat. Ikhtidor itu sakaratul maut. Maka kemudian Zainab minta Rasulullah untuk datang. Nah, ketika utusan itu disampaikan kepada Rasulullah memberikan pesan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil, dan baginya apa yang Ia beri, dan setiap sesuatu bi ajalin musamma, telah ditentukan ajalnya. Faltastabir wal tahtasib, maka hendaklah bersabar dan mengharap pahala. Nah, ini yang penting nih Pak. Faltastabir wal tahtasib, maka hendaklah bersabar dan mengharap pahala. Akhirnya orang itu suruh pulang, disampaikan kepada Zainab. Nah, Zainab pokoknya bapakku tuh datang, mungkin kurang lebih seperti itu. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang, ya, kemudian si anak tadi, berarti cucu beliau itu dipangku, ya, nafasnya sudah sesenggukan. Rasulullah menangis, ya, sebagai bentuk rasa kasih
kasih sayang. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus di sini disebutkan murha, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan murha, ya, perintahkan Zainab ya untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini termasuk doa takziah. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini nanti kaitannya pun kalian bab takziah niki. Takziah niku kan nek bahasa kita layak. Ya, takziah itu nek bahasa kita layak. Takziah itu kalau dalam bahasa yang dijelaskan oleh para ulama niku artinya adalah at-tasliyah. Ya. Takziah itu adalah tasliyah, menghibur orang yang terkena musibah ayasbiro, agar bersabar dan juga mendoakan. Nah niki sing jenenge takziah itu datang menghibur ya untuk sabar, kemudian didoakan. Lah doanya apa tadi? Ya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu bisa. Atau ada riwayat yang lain, doa ketika takziah adalah a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu, wa ahsana azaaka, dan memperbagus musibahmu, wa ghafara limayyitika, dan mengampuni si mayit dan mengampuni jenazahmu. Ini doa nih, doa ketika takziah. Ini termasuk adat dan doa ketika takziah. Diperhatikan ini penting Bapak Ibu. Terus ngapunten nggih, ngapunten yang berjalan ya, bukan yang berjalan. Enek takziah gitu cerita dhewe. Ngobrol dhewe-dhewe. Datang ketemu ke ahlul musab, keluarga yang terkena musibah, dihibur, sing sabar. Ya mungkin tidak bisa bahasa Arab ya, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa kita, yang sabar. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Kabeh iku sudah takdir, sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihibur untuk sabar, kemudian didoakan semoga Allah melipat gandakan pahalamu, memperbagus musibahmu, dan mengampuni si mayit. Nah ini penting. Mungkin dihafal, mungkin dicari. Niki doa-doa yang seperti ini penting. Kajengnya apa? Kajengnya mungkin menawi takziah adalah layu. Kita ini menghibur dan juga mendapatkan pahala. Rasulullah SAW wonten setunggal hadis ngendika, man azza musoban falahu mitlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang terkena musibah. Dan ini dari tadi ada mas banyak ya di masyarakat itu. Nek takziah ya sudah cerita cerita sendiri. Yang penting kok ketok, yang penting ketok. Nah, bahasanya yang penting ketok. Ya enggak. Ya betul, yang penting ketok tapi juga mendoakan. Lah langkung-langkung nek yang meninggal itu orang muslim menyolatkan. Lah mangke menawi mboten sibuk mengantarkan jenazah. Pahalanya besar itu. Barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Menyolatkan dan mengantarkan jenazah mendapatkan pahala 2 qiraat. Wa man qiraat, apa itu qiraat? Qiraat itu seperti emas sebesar gunung Uhud.
Sampai nek entuk emas sak gram wae senenge pol nggih. Ngene. Iki Mas isih larang-larang ini. Jenengan angsal nemu emas nggih berarti sak gram. Dinten sak gram niku pinten Mas nek dirupiahkan niku. 1.800.000. Nemu emas abote sak gram niku senenge pol. Lah Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyolatkan jenazah baginya 1 kilo, ya, menyolatkan dan mengantarkan jenazah mendapatkan 2 kirot. Kemudian ada yang tanya, kirot itu apa? Kirot itu emas sebesar gunung Uhud. Oh iya Pak, itu nek kita, ayo masuk gedene sak gunung. Itu ya maka jangan dilewatkan. Nanti nggih, tolong itu jangan dilewat. Ya ini pesan kagem kula pribadi, mugi jamaah sedaya. Terus ketika kita takziah itu betul-betul mendapatkan pahala. Mboten namung kok sing penting ketok. Tapi di situ kita mendapatkan apa? Pahala. Kayak pahala itu 2 gunung emas, bayangkan Pak. Iku nek ditambang niku pirang tahun niku. Ya. Nah, itu adab-adab takziah. Itu nggih, datang ya mendoakan, menghibur, ngaku-ngaku mungkin disolati, ya, apalagi kalau jamaah kita, ya kalau jamaah kita ada berita yang meninggal siapa? Ahlul masjid, terlebih orang yang rajin ke masjid disolatkan, ya, atau asalkan dia masih muslim disolatkan, menawi mungkin boten enten alangan ikut mengantarkan jenazah. Masya Allah, itu pahalanya besar, ya, pahalanya besar, ya. Dan itu terkait dengan takziah, ya, takziah. Lah tadi doa-doanya, mungkin ada ya ini tadi doanya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kalimat istirja, ya. Inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang dia ambil, dan baginya apa yang ia beri, ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu sudah ditetapkan. Bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, fal tasbir, maka hendaklah bersabar. Namanya orang kena musibah, ya, orang musibah itu kemarin ya anjurannya untuk bersabar. Kemudian wal tahtasib, dan hendaklah dia mengharap pahala. Nah ini yang jarang kemudian ya kita perhatikan. Sudah dapat musibah kayak ngono ora entuk apa-apa, kan rugi Pak. Nek ketika ada musibah sebut kalimat istirja, kemudian bersabar mengharap pahala dari Allah, niki penting. Nggih. Lah enggak, ada orang kena musibah wis kelangan ge ora entuk pahala, itu kan ya rugi banget nek ngeten niku. Nggih, wis kelangan donyane ilang kan itu nggih. Kemudian dia tidak mendapatkan pahala. Maka ketika ada musibah, sabar, ikhlas, mengharap pahala dari Allah, bahkan juga mengharap ganti dengan yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Kalau terkena musibah, doanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku, waflufli khairum minha, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Nah ini doa nih, maka dihafal nih, ya, doa-doa ketika terkena musibah. Nah, jadi sehingga ketika nanti dia terkena musibah kehilangan dunianya, tapi dia juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang jarang ya kita pelajari. Sehingga ya tadi wis dunyane ilang, akhiratnya nggak dapat. Nah ini jangan sampai. Nah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini kan meyakini bahwa kita
Dan apa yang ada pada diri kita ini semuanya adalah milik Allah. Maka ya terserah Allah. Kados jenengan nggadahi barang lah. Nek jenengan nggadahi barang niku nak ya sing sak karepe jenengan to nggih. Arep didol nggih monggo. Arep disimpen nggih monggo. Ini ku terserah wong jenengan sing nggadahi. Nah, sama kita ini mayai innalillah. Inna sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Ya maka terserah Allah. Allah mau mengambil yaitu haknya Allah. Allah mau memberi itu juga haknya Allah. Sehingga kita tidak perlu gelisah. Ini tidak perlu apa? Gelisah. Di sini disebutkan seperti itu. Maka kalau kita meyakini bahwa ketika ada kematian, ya karena memang kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Dan semuanya seperti itu. Kabeh bakal ngono kok. Ya tinggal nunggu antriannya masing-masing kan gitu. Tinggal nunggu antriannya masing-masing. Lah, kalau orang memahami seperti ini Bapak Ibu Remo, dia tidak akan gelisah. Dia tidak akan tenggelam ya dalam kesedihan. Sedih nganti berlarut-larut. Nek kelingan nangis terus, ora doyan mangan, wah semacam-macam gitu. Ya, namanya kehilangan itu satu hal yang wajar, tapi jangan berlarut-larut kemudian kok sampai ya enggak usah. Ya. Nah, jadi gitu. Idza kana syai'un kulluhu lillah in akhadha minka syai'an fa huwa mulku wa in a'taka syai'an fa huwa fa kaifa. Kalau semua itu milik Allah, nek itu mau diambil Allah ya itu memang haknya. Allah mau memberi itu juga haknya Allah. Terus kenapa kita marah? Gusti Allah ora adil. Ya, ada orang terkena musibah, Gusti Allah ora adil. Kalau tidak adil terusan gimana? Ya. Akan-akan tidak menerima apa yang menjadi takdirnya Allah. Maka tidak boleh. Ya tadi. Ya. Nah, udah nganu kisahnya istrinya Abu Talhah belum ya? Istrinya Abu Talhah itu kan bagus. Nanti mungkin ada kisahnya. Abu Talhah itu sedang pergi. Anaknya demam, meninggal. Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah ngendikan, kalih tangga kepalih kalih sedherek. Jangan kalian beritahu suami saya kalau anaknya sudah meninggal. Pernah dengar cerita itu, Pak? Istrinya ini nggih. Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah niku pas putrane itu niku, putranya meninggal, Abu Talhah sedang pergi. Terus ya dimakamkan biasa. Istrinya pesan sama tetangganya, nanti jangan beritahu kepada suami saya kalau anaknya sudah meninggal, biar saya saja yang ngasih tahu. Muatine tetap tenang, Pak. Setelah suaminya pulang, ya, berhias, dandan, jenenge wong lelungan, suwe ra ketemu bojo kan gitu, ya. Kangen dan lain sebagainya. Di malam hari itu, ya, bahkan sampai kemudian ya melakukan hubungan suami istri. Ya, bahkan dimasakan masakan enak, spesial pokoknya ini. Ummu Sulaim ini kaya ora eneng napa-napa niki padahal anaknya baru meninggal. Nah, ditekoki, bagaimana kabarnya anak kita? Ya, kondisi anak kita jauh lebih baik daripada yang kemarin. Karena kemarin sakit panas, sekarang sudah meninggal, ini jauh lebih baik. Nah, baru selesai semua makan sudah kenyang, habis hubungan badan. Nah, Ummu Sulaim istrinya cerita, Pak, kira-kira Pak ini, nek eneng wong titip barang kali jenengan, terus yang duwe barang niku ngambil itu, kira-kira oh ya kudu dibelek nih. Kira-kira kalau ada orang titip barang sama sampean ini, Pak saya titip barang, kemudian yang punya barang minta, apa yang harus dilakukan? Kudu dibelek ya untuk barangnya dewe, barangannya titipan. Pinter Ummu Sulaim. Ya seperti juga itu anaknya sampean, Pak. Anaknya sampean anak titipan, wis dijikuk karo sing duwe. Hah? Kaget, suaminya kaget, marah.
Sing marah sama suaminya. Ini kan kebalik nggih. Biasanya sing guling-guling sing bengok-bengok istrinya. Ini ndak, istrinya pintar. Maka Ummu Sulaim itu sebagai contoh ya. Ini sama. Ummu Sulaim itu meyakini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita ini milik Allah. Terserah Allah mau diambil, mau diberi, terserah wong itu miliknya Allah. Lah ini Ummu Sulaim sudah mencapai pemahaman seperti ini. Sehingga biasa saja. Kan kudune nangis ya. Biong mboten kudune nggih, umume ngeten nggih. Bapake mulih, wah Pak. Oh, nangis. Anake dhewe wah, bengok-bengok nangis. Lah ning apa Bu? Wes tambah banter kan, tambah banter. Nah, gitu yang umumnya seperti itu. Tapi bagi Ummu Sulaim tidak. Malah strateginya gitu, gitu. Wah, bojoku mulai aku tak dandan sing ayu, tak masake enak. Kajenge mboten ya biasa mawon. Ndak ada apa-apa gitu, kayak ndak ada apa-apa. Selesai makan, ngapunten, bahkan selesai hubungan badan, ya. Maka kemudian itu tadi Ummu Sulaim diajak diskusi, kira-kira Pak nek wong titip barangnya dijaluk sing duwe kudu dibeleke. Kudu duhae kudu beleke malah gitu ya. Nah, akhirnya kan Abu Talha mboten saged bantah nek ngeten niku kan nggih. Pinternya Ummu Sulaim itu. Abu Talha ini bengong. Marah. Lah iya kok ya orang ngomong ndek mau. Akhirnya paginya datang kepada Rasulullah. Ya Abu Talha datang kepada Rasulullah. Lah Rasulullah dikabari ngeten niku. Wahai Rasulullah, ini istri saya itu ngawur, mungkin ya bahasanya. Lah iya anaknya meninggal kok mboten dikabari, malah kula niku dimasake enak, kek bojo kula maca ayu. Nah, sampai apakah malam itu terjadi hubungan badan kata Rasulullah? Iya itu. Ya, semoga Allah memberkahi malam kalian. Rasulullah malah tersenyum, senang guyu nih Rasulullah malah guyu. Maka betul Bapak Ibu rahimakumullah ya. Setelah itu Ummu Sulaim hamil. Ummu Sulaim hamil. Kemudian oleh anaknya yang namanya Anas bin Malik lahir, anak itu langsung dibawa kepada Rasulullah. Kemudian ditahnik ya. Ditahnik dan didoakan. Kalau tidak salah kemudian anak itu berarti anaknya Abu Talha itu anaknya ada 9 kalau tidak salah disebutkan anaknya itu ada 9 akhirnya. Itu semua hafal Al-Quran. Ya, riwayatnya semua itu hafal Al-Quran karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya pantas cara hafal Al-Quran itu pantas. Mergo napa? Mbahe mawon iso atine sabar ngeten niku. Nah ini menjadi satu pelajaran penting. Orang kalau kemudian sudah mencapai derajat tadi inna lillahi ma akhadha, bagi Allah apa yang ia ambil karena itu adalah milik Allah, walahu ma'ata, dan baginya apa yang ia beri karena itu juga menjadi haknya. Orang kalau sudah mencapai derajat itu ya sudah, ajeng pripun melih, ajeng nuntut mboten saged wong niku hake Gusti Allah ya. Nah, sehingga kita hanya bisa bersabar dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu itu ajalnya sudah ditentukan. Dan ajalnya kalau sudah tiba itu ya sudah, tidak bisa maju juga tidak bisa mundur. Kan apapun apal nggih ayat iki. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap manusia ajalnya sudah ditentukan. Saya panjenengan semua yang hadir ajalnya sudah ditentukan. Nggih. Seumpami nggih, hitung-hitungane ngeten Pak, hitung-hitungane. Saya dapat jatah hidup di dunia 70 tahun. Katakanlah akmaru ummati ma baina sitina wa sab'in kan. Rata-rata umure umatku kisaran 60 sampai 70 ngeten mawon nggih. Jatah itu 70 tahun. Ya sudah. Ya sampai 70 tahun. Nek belum ya belum. Kan gitu. Karena sudah ditentukan tadi.
Maka seorang, seumpama katakanlah hari ini umur saya 35 katakan. Ya berarti 70 pun kelong 35. Itu nggih. Jadi nek cara niki dari sini sampai sini 70 tahun. Dari sini sampai sini 70 tahun. Tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah umur, berarti semakin dia dekat dengan kematian. Orang malah panjang umurnya, malah pendek, umurnya malah pendek itu ya. Ya. Berarti 70 tadi sudah berlalu 35 tahun. Nah, ini sudah ditentukan itu aja. Bahkan dalam sebuah hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ajalnya semua sudah ditentukan, sudah ditulis. Lah pripun meneh namung ngenteni to, Pak nggih? Aku kapan nggih mboten ngertos. Maka ini jazakumullah khairan. Allah ya menjadikan ajal itu suatu yang misteri. Ning pasti, mesti Pak, pasti ning misteri. Misteri niku pripun? Ora neng sing ngerti. Lah aku nek ngerti umurku 70 tahun seumpami jatahku 70 tahun. Nek ngono aku tak seneng-seneng 50 tahun, foya-foya sing sisane 20 tahun kok tak nggo tobat. Ini kan gitu. Nek ngerti. Ya, cuma kan yang namanya ajal niku napa? Misteri, rahasia, ndak ada yang tahu. Lah nek ngerti yo ndeleleng kabeh. Nek orang itu kok tahu, iki miturut catatan jatahku iki 70 seumpami. Nek ngono sing 50 tahun tak nggo seneng-seneng, foya-foya. Sisane 20 tahun tak nggo tobat. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Rusak kabeh mungkin. Itulah hikmah Allah menciptakan yang namanya ajal niku misteri. Dan kula kan nate nyampaikan Pak. Ada orang yang sakit-sakitan pirang-pirang tahun si ajek urip. Eneng sing nembe sehat bagas waras kuat nyambet gawe. Sesuke the end mati. Ini tuh. Nah itu namanya misteri seperti itu. Lah iya ya. Kae kok loro nganti pirang-pirang tahun si awet baik. Nganti nyusake sing urip seumpami. Malah sing ngopeni sing mati ini sing ngopeni malah sing mati dhisik. Namanya misteri seperti itu. Maka tidak perlu dikhawatirkan. Nggih. Yang perlu kita khawatirkan ya, yang perlu kita duwe sangu apa belum kan gitu. Wal tandur nasumma qaddamat dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari besok. Nggih, kalau panjenengan sami pun gadah sangu napa dereng? Ya Pak. Kira-kira sangune niku mengke dibeton apa mboten? Kan gitu. Aku ketoke wis duwe sangu Mas. Seumpami ketoke sanguku wis akeh ketoke Mas. Ya. Lah nek sangune kuwi mengke sangune pancen kagem jenengan apa mengke ten mriko dibagi-bagi aja mengke ten mriko dibagi-bagi. Ngrumangsane sangune pun kathah tiba nen mengke ten mriko namung tiba iki jatahmu. Lah entek. Ya rugi ya dia. Nah, maka gitu. Jadi yang namanya ajal ya sudah ditentukan. Wa kullu syai'in bi ajalin, sama setiap sesuatu sudah ditentukan. Ya. Maka tidak perlu dikhawatirkan itu tadi. Ya, yang perlu kita khawatirkan sudah punya sangu belum untuk kehidupan besok itu ya, karena namanya setelah kematian itu perjalanannya masih panjang ya, urusannya tambah abot Pak. Bar mati niku urusannya tambah abot. Mula kula niku cok heran nih. Lah iya wong kok bunuh diri kirane bar bunuh diri ku urusannya kelar, ora kelar malah tambah ruwet urusannya. Stres, pusing, banyak masalah, bunuh diri. Bar ngono kirane urusane selesai, ternyata enggak, malah tambah ruwet menggeli urusan ini. Lah bunuh diri urusannya tambah ruwet. Maka ini ya, ini menjadi peringatan. Nah kemudian di sini juga
disebutkan fafadat ainam, Rasulullah ketika melihat cucunya beliau ihtidor sakaratul maut, beliau menangis. Lah menangis yang seperti ini boleh karena sebagai bentuk rasa kasih sayang. Yang tidak diperbolehkan menangis sampai teriak-teriak, menangis sampai menampar pipi, ya ibu-ibu biasanya. Makanya ada larangan perempuan tidak boleh ziarah kubur niku khawatir ngeten niku. Ya kadang wanita itu terbawa perasaan, nangis sampai jambak-jambak rambut, nangis sampai narik-narik baju sobek, nampar pipi. Ya ini tidak boleh. Ya. Justru yang seperti itu malah ngabot-ngaboti si jenazah. Ya, maka kenapa kok wanita itu dalam sebagian pendapat tidak diperbolehkan ziarah? Khawatir ini ajeng dimakamkan malah teriak-teriak, nangis-nangis, malah ganggu mungkin ngenten. Maka ya, sebagian ulama ada yang memakruhkan karena tadi. Ya, tapi kalau mungkin yang bersangkutan itu kok dia bisa menjaga hatinya kuat, sabar, ya tidak masalah. Ya, tapi nek gembeng nangisan kayak terusan sampai teriak-teriak itu tidak boleh. Nah, adapun kalau hanya sekedar menangis, ya sampai Sa'ad bin Ubadah kan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok nangis?" Oh, yang demikian itu tidak apa-apa. Sebagai bentuk rasa kasih sayang. Karena Allah menyayangi hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, ngeten nggih, terus menika Bapak Ibu rahimakumullah. Allah alam bisawab gitu. Terus niki menjadi satu pelajaran bagi kita ya, ketika tertimpa musibah adalah bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi terkait dengan takziah ketika layatan, ini juga tolong nanti Pak kita yang sudah ngaji ini jenengan yang sebagai contoh. Ya ampun, tuh kucekan lagi sedih malah tuh kucekan. Ya kadang ini lah ya ini suasananya ini suasana sedih, ada orang meninggal. Oh, guyune ngakak bianter ini. Yang takziah guyu malah cekakan. Aduh. Kurang baik. Momennya itu kurang baik, kurang tepat. Ya, kurang pas lah. Ya didoakan. Nek menawi sakit malah kita itu juga ngambil pelajaran. Lah yo. Aku bakal sesuk ya bakal mati seperti ini. Kira-kira sangune wis pundungan. Nah, itu harusnya ketika takziah itu kita juga dzikrul mau mengingat kematian. Ini adabnya penting. Dan jangan lupa untuk mendoakan, mendoakan keluarga yang tertimpa musibah dan juga mendoakan si mayit. Allah alam bisawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa pelajaran dari hadis yang Rasulullah SAW